Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada hari ini kita bertemu dengan tokoh inspiratif Indonesia, pemimpin Nusantara Indonesia Leaders. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Irianto Santoso, CEO Dharma Group, yang telah mendapatkan penghargaan sebagai The Best CEO Commitment for the CSR di hari ini. Baik, selamat siang Bapak. Siang Bu Nana, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sekali sudah bisa berbincang-bincang pada hari ini di kantor CEO dari Dharma Group, Bapak Irianto Santoso. Baik Bapak, mungkin kita langsung saja karena para pemirsa sudah tidak sabar menunggu apa kisah sukses dan resep-resep Bapak sehingga bisa membesarkan Dharma Polymetal Dharma Group sehingga dapat memenangkan dan dapat berhasil mendapatkan nilai yang terbaik dari para dewan juri untuk CSR dan Human Capital. Kita terlebih dahulu akan membahas tentang CSR dulu ya Pak ya. Kemudian di sini kita melihat nih Pak, Dharma Group, Dharma Polymetal sangat berkomitmen terhadap CSR. Dan seperti apa sih Pak komitmen hingga saat ini sehingga Bapak mendapatkan penghargaan banyak dari institusi dan bahkan dari pemerintah juga serta dari beberapa media termasuk Economic Review. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Nana. Sebetulnya CSR itu kan Corporate Social Responsibility. Jadi itu sendiri artinya adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan kita terhadap masyarakat, terhadap negara, terhadap lingkungan dan sebagainya. Salah satu yang membuat kita sangat peduli atau sangat memperhatikan CSR adalah karena kita sadar bahwa sesuai dengan moto kita bahwa Dharma Group itu adalah exist to contribute. Artinya apa? Artinya keberadaan Dharma Group harus bisa memberikan kontribusi positif terhadap lingkungannya, terhadap sekelilingnya. Jadi sebetulnya yang paling utama itu dulu bahwa kita mempunyai moto exist to contribute. Jadi moto itu tepatnya di launching atau dipublikasikan gitu di tahun 2021 Pak? Enggak, itu sudah dari tahun 90-an. Jadi pada Dharma Polymetal sendiri berdiri itu 27 Maret tahun 89. Kemudian di penghujung tahun 90-an kita mulai memikirkan untuk apa sih perusahaan kita ini didirikan, untuk apa sih perusahaan kita ini berusaha, untuk apa sih bisnis yang kita lakukan. Nah kemudian kita membicarakan itu dan akhirnya kita menyadari bahwa keberadaan perusahaan kita harus bisa memberi dampak positif terhadap seluruh stakeholder. Sehingga kita memberikan teksnya adalah exist to contribute. Nah ini menarik Pak, karena kan banyak mendapatkan penghargaan. Salah satunya juga kita melihat nih buktinya ada di foto dan di media massa juga dari Presiden ya Pak? Ya. Serta dari Menteri ya. Bapak bisa jelaskan bagaimana upaya dari internal dan support dari seluruh tim sehingga Bapak bisa mendapatkan itu dan kiat-kiatnya apa? Jadi sebetulnya sih kita menjalankan CSR, menjalankan program-program CSR, tujuan utamanya sebetulnya bukan untuk mendapatkan pialanya gitu loh. Dapat pengakuan, dapat penghargaan dari berbagai institusi dan dari pemerintah buat kita semacam ya sudah bonus gitulah. Artinya juga, tapi juga bukan artinya kita mengecilkan arti dari penghargaan tersebut. Buat kita penghargaan itu hanya merupakan suatu pengakuan sebetulnya bahwa yang kita lakukan sudah on track. Yang kita lakukan sudah bisa dilihat oleh orang lain. Dan bisa dinilai oleh orang lain bahwa seluruh aktivitas kita, seluruh program kita dalam mengejawantahkan istilah exist to contribute itu sudah benar. Jadi kita melihatnya seperti itu. Dan kita memang
meminta kepada seluruh karyawan juga bahwa kita mempunyai ada DNA sebetulnya. Kita tuh punya nilai-nilai DNA di kita. Nah, salah satunya adalah compassion. Compassion sendiri artinya adalah mengutamakan tujuan yang lebih mulia dan kemanusiaan lebih daripada kepentingan pribadi. Jadi kita selalu berusaha apapun yang kita lakukan harus bisa berdampak kepada sisi kemanusiaan dan juga tujuan yang lebih mulia. Luar biasa. Kira-kira begitu. Ya, ini merupakan touch ya Pak, sentuhan dari Dharma Group, Dharma Polymetal untuk pengabdian untuk kemanusiaan. Nah Pak, kalau boleh dibilang kan selalu kan akan terus bertumbuh dan menaiki tapak demi tapak ya Pak. Nah setelah ini Pak, the next plan-nya apa nih istilahnya gini, udah naik tangga udah terus ya Pak, setelah ini apa nih? Ya itu saya juga bilang ke tim kita, ke karyawan kita bahwa dengan adanya pengakuan-pengakuan seperti ini sebetulnya suatu peringatan, suatu tanda buat kita nggak bisa setback lagi nih. Kita tidak bisa mundur lagi. Jadi kita harus makin maju. Nah, yang penting adalah bahwa company kita harus growth, itu dulu. Karena kalau company kita growth, kita juga nggak bisa memberikan banyak kepada sosial, kepada lingkungan kita. Jadi saya meminta kepada seluruh karyawan, ya itu menjadikan DNA kita itu benar-benar hidup di dalam hidup kita sehari-hari. Itu yang paling penting buat kita. Berarti DNA-nya harus diimplementasikan, harus terrefleksi dalam kehidupan sehari-hari, baik di pabrik, di kantor maupun di rumah. Itu yang paling penting. Baik Bapak, luar biasa inspirasi pada sore hari ini. Kan sekarang sudah hampir memasuki 2 tahun pandemi, Pak. Ya. Bisa disampaikan, Pak, kiat-kiatnya dalam menangani pandemi serta menanganinya, terutama Dharma Group ini kan sangat besar ya, Pak. Juga terdampaknya pasti ke factory Bapak dan keseluruhan karyawan dan seluruhnya. Kiatnya mungkin Bapak bisa sampaikan. Ya, begini sebetulnya. Jadi kalau kita lihat pandemik itu kan mulai di bulan Maret tahun 2020. Nah, pada waktu bulan Maret 2020, Pak Jokowi mengumumkan bahwa Indonesia memasuki pandemi COVID-19. Kemudian pada saat itu juga beliau meminta agar pihak swasta khususnya kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang otomotif untuk membantu pemerintah di dalam membuat alat-alat kesehatan waktu itu. Karena hampir dari semua alat kesehatan yang ada di kita adalah import. Nah, tergelitik oleh ucapan Pak Jokowi, kita di akhir Maret kita juga mulai mengumpulkan engineer, anak-anak muda, engineer-engineer kita. Kita bilang, saya bilang, ayo kita bikin ventilators, saya bilang. Jujur, kita juga nggak tahu yang namanya ventilator waktu itu. Akhir Maret kita mulai membuat prototipenya, kemudian kita juga dibantu belajar dari dokter-dokter anestesi yang juga waktu itu kebetulan BPPT juga membantu kita dalam menyediakan dokter-dokter untuk anestesi, sehingga kita baru ngerti fungsi ventilator apa. Kita engineer, kita ngerti engineeringnya, tapi kita nggak ngerti medis dari segi medisnya. Nah akhirnya kita mulai membuat yang akhirnya diresmikan oleh Pak Jokowi, ini ventilatornya yang diresmikan oleh Pak Jokowi pada tanggal 20 Mei 2020 dan dapat izin dari BPFK, dari Kementerian Kesehatan pada tanggal 10 Juni untuk izin edarnya, Bu Nana. Nah sebelum itu pun kita sudah mulai di awal Maret, April, waktu itu jarang yang adanya face shield. Nah, kita juga melihat bahwa banyak tenaga kesehatan yang bertemu dengan pasien-pasien COVID, juga petugas-petugas di rumah sakit, bagian admin, suster, dan perawat, dan sebagainya, yang juga bertemu dengan pasien hanya menggunakan
masker. Dan masker sendiri pada waktu itu juga sulit dicari, bahkan makanya harganya juga kan cukup mahal. Nah, kita berpikir kita juga bikin akhirnya face shield yang kita donasikan. Jadi kita nggak jual, kita donasikan ke berbagai rumah sakit. Jadi prinsipnya adalah bagaimana kita bisa membantu lingkungan, tenaga kesehatan dalam mereka menjalankan tugasnya. Saat ini ventilator kita juga udah kita distribusikan ke banyak rumah sakit. Nah, kita donasikan juga dalam rangka membantulah program pemerintah dalam memerangi COVID-19 ini. Kalau bicara dari segi bisnisnya sendiri, tahun lalu bisnis kita tuh turun hampir 30% kira-kira revenue-nya. Nah, tahun ini itu sudah balik sebetulnya. Jadi tahun ini sudah balik seperti tahun 2019 sebelum pandemik. Nah, kebetulan tahun lalu juga kita selalu berpikir, oke, pandemik ini juga dihadapi oleh semua perusahaan, tidak ada yang tidak menghadapi. Mungkin yang apa namanya tidak terdampak mungkin di pabrik obat dan di pabrik yang medisinnya. Tapi kalau kita di otomotif, seperti kita ketahui dengan adanya PSBB, kemudian PPKM, pasti akan terdampak. Tapi kita juga selalu mempunyai apa namanya standpoint bahwa kita tidak boleh melakukan PHK terhadap karyawan kita juga karena mereka juga membutuhkan. Itu yang kita lakukan. Jadi walaupun apa namanya bisnis kita turun 30%, tapi ya syukur alhamdulillah bahwa bawahnya sih masih kita banyak melakukan efisiensi, kemudian kita banyak membuang kos-kos yang tidak perlu, sehingga kita tetap bisa, kalau kita selalu bilang, tetap biru, nggak merah. Sehingga di tahun ini karena kita sudah biasa dengan tingkat efisien dan tingkat productivity yang sudah jauh lebih tinggi lagi dibandingin 2019, jadi ketika saat ini revenue sudah balik ke 2019, akibatnya ya kita lebih bagus lah performan kita. Nah, kita selalu bilang ke teman-teman di bawah, jangan lupa kita punya DNA kita punya 4 hal yang harus kita implementasikan dalam hidup kita. Yang pertama adalah integrity dan etik. Artinya apa? Artinya kita harus hidup jujur, harus hidup transparan dan jujur. Jadi itu yang harus ditunjukkan dan dilakukan. Karena dalam menjalankan bisnis juga begitu. Kita harus menjalankan bisnisnya dengan transparan, good governance, dan dengan kejujuran. Jadi tidak boleh ada yang macam-macam lah. Yang kedua, DNA kita adalah excellence. Artinya apa? Excellence artinya kita menghasilkan karya itu yang lebih dari yang diharapkan. Jadi kalau cuma diharapkan segini, kalau bisa ya kita harus lebih. Demikian juga kalau customer mintanya begini, bisa nggak kita kasih lebih dengan cost yang sama dan sebagainya. Itu yang selalu kita menjadi fondasi kita. DNA kita, lifestyle kita lah gitu. Sehingga kita itu membuat tadi ventilator, membuat face shield, kemudian membuat alat-alat yang lain itu didasarkan tadi. Yang ketiga, tadi saya sudah sampaikan adalah compassion. Bahwa kita selalu mendahulukan tujuan-tujuan yang lebih mulia dan yang untuk nilai-nilai kemanusiaan. Itu lebih daripada kepentingan pribadi kita. Sehingga walaupun kita dalam keadaan sulit dan sebagainya, teman-teman di bawah karyawan kita itu melalui green community, itu kita selalu melakukan juga melakukan kontribusi lah ke mana-mana gitu. Jadi bukan cuma ventilator dan ini aja, kita juga ada berikan soal ambulans dan sebagainya. Dan yang banjir juga kita kirim makanan pada waktu itu. Itu yang kita lakukan. Nah, yang keempat adalah DNA kita humility. Jadi kerendahan hati, bahwa kita harus bersikap terbuka dan mau memperbaiki diri. Itu adalah yang harus kita lakukan. Nah, menurut saya itu adalah yang membuat kita bertahan sampai saat ini dan juga malah lebih baik lah dibandingkan sebelum pandemik sebetulnya.
Kira-kira begitu. Luar biasa DNA-nya ternyata. Kejujuran, rendah hati, kemanusiaan, compassion. Dan inilah yang menjadikan Bapak sesukses ini dengan Dharma Group juga sehebat ini dan tetap bertahan, dan sekarang karena compassion, kejujuran, dan kerendahan hati, makanya oleh Tuhan diberikan kembali keberkahan kembali dan terangkat kembali ya Pak, karena dengan kita banyak memberi tentunya ilmu rumusnya dari Tuhan pasti akan tentu banyak akan menerima. Kita berikan applause, ternyata memang luar biasa, tidak salah para pemirsa ER Channel, memang ternyata beliaulah salah satu panutan dari CEO di Indonesia sebagai salah satu pemimpin yang terbaik di Nusantara, yang kita tentu banyak belajar dari ilmu beliau untuk memimpin perusahaan sebesar ini. Ya, Pak, dengan semakin banyaknya penghargaan dan apresiasi baik dari pemerintah maupun dari swasta kepada Dharma Group, juga kepada Bapak sebagai CEO ya, tentunya harapan-harapan itu muncul ya Pak, baik itu harapan dari shareholders, stakeholders maupun dari kita semua lah. Mungkin Bapak tolong bisa disampaikan Pak apa harapan dan next step-nya. Jadi sebetulnya saat adanya penjurian, kemudian adanya interview dan sebagainya, sebetulnya tuh kita belajar banyak Bu Nana. Jadi banyak hal sebetulnya yang tadinya belum klik, belum nyambung, akhirnya kita mesti lakukan ini. Dari pertanyaan Ibu di interview, kemudian waktu penjurian, sebetulnya menimbulkan banyak inspirasi akhirnya. Oke, kita lakukan ini, kita lakukan ini. Kan selama ini dalam program CSR kita juga mengutamakan yang paling utama itu dalam hal pendidikan. Jadi kita banyak memberikan beasiswa, baik untuk anak-anak karyawan kita sendiri, kadang-kadang kita juga kemudian ke berbagai lembaga pendidikan, ke berbagai universitas. Kemudian kita juga banyak membantu yang utamanya di bidang pendidikan sebetulnya. Kemudian yang kedua adalah yang untuk menaikkan tingkat atau taraf hidup dari banyak orang yang kebetulan juga membutuhkan. Jadi saya selalu bicara ke teman-teman di tim di Dharma Group, di pimpinan-pimpinan, saya bilang begini, kalau kita kecil, kita cuma bisa kasih sedikit. Tapi kalau kita bisa lebih besar, perusahaan kita, pasti kita kasihnya lebih banyak. Makin kita makin besar, maka kewajiban kita untuk memberi lebih banyak lagi. Jadi saya bilang, kalau kita mau berkontribusi lebih banyak dari sekarang, ya kita harus bersama-sama membesarkan Dharma Group, supaya kita bisa memberi lebih banyak. Kalau kita punya uang 1.000, kan kita cuma bisa kasih misalnya 100 rupiah. Tapi ketika kita punya uang 1 juta, kita bisa kasih 100.000. Kita punya 1 miliar, mungkin kita bisa kasih 100 juta. Jadi semakin kita besar, kita semakin besar ya juga kita bisa berkontribusi. Jadi itu adalah tugas kita. Tagih, buat saya CSR adalah Corporate Social Responsibility. Itu buat saya artinya apa? Saya bilang artinya adalah itu tanggung jawab sosial kita. Sebagai pimpinan di perusahaan, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap sosial. Nah, harapan saya ke depannya ya makin banyak sebetulnya perusahaan-perusahaan juga yang melakukan ini. Saya tahu dan saya percaya juga sudah banyak sebetulnya. Tapi kadang-kadang saya berpikir begini. Jadi kenapa negara Korea maju, kenapa negara Jepang maju, kenapa Singapura maju, kenapa Amerika maju, kenapa? Sebetulnya karena mereka mempunyai perusahaan-perusahaan yang luar biasa. Perusahaan-perusahaan yang kelasnya world class company. Karena pemerintah hanya memberikan policy, memberikan guidance, memberikan batasan arahan-arahan. Tapi sebetulnya yang lebih banyak meningkatkan taraf hidup dari penduduknya, menurut saya itu lebih banyak dikontribusikan oleh
perusahaan-perusahaan ini yang memberikan lapangan kerja makin banyak. Kalau perusahaan tersebut nggak berkembang, kan juga nggak makin banyak lapangan kerja yang disediakan, gitu loh. Kalau kita lihat pertumbuhan China yang terakhir, mungkin negara yang paling cepat mengentaskan kemiskinan salah satunya adalah mungkin China. 34 tahun yang lalu kalau kita pergi ke sana, rasanya bedalah dengan kalau sekarang kita pergi ke sana. Dulu mungkin kereta cepat nggak ada, jalan tol kagak ada, semua juga naiknya sepeda 30-40 tahun yang lalu. Tapi kalau kita lihat sekarang semuanya kendaraan, mobil banyak, sepeda boleh dibilang udah ya kurang, kereta cepat luar biasa, kereta rel dari satu kota udah nyambung semua. Dulu mungkin masih sedikit. Dan yang sekarang mereka juga banyak mengembangkan electric vehicle di sana. Jadi menurut saya secara itu adalah bukti bahwa perusahaan company itu mempunyai andil yang sangat besar terhadap kehidupan sosial dari suatu negara. Jadi itu adalah kewajiban kita, gitu loh. Nggak bisa juga kita selalu bilang itu tugasnya pemerintah, nggak. Menurut saya itu adalah tugas kita, pihak istilahnya perusahaan-perusahaan, gitu loh. Di Cina kenapa meningkat? Ya kita lihat sekarang perusahaan-perusahaan nomor 1-2 kan dari China. Ada Tencent, ada Alibaba keluar dari sana. Itulah yang muncul kan. Ya, jadi benar bahwa kita sebagai orang yang di perusahaan-perusahaan yang memimpin itu sebetulnya juga mempunyai tanggung jawab yang tidak kecil, tanggung jawab yang besar untuk berkontribusi bagaimana meningkatkan kesejahteraan dari Indonesia, rakyat Indonesia di sini. Seperti tadi karena contohnya udah jelas gitu. Negara-negara yang tidak mempunyai perusahaan-perusahaan yang baik, yang berkualitas, ya memang kesejahteraannya pun pasti di bawah. Kalau di Korea kita kenal ada Hyundai, ada LG, ada Lotte, ada Samsung. Jepang kita lihat ada Toyota, ada Honda, kemudian telepon dari Jepang begitu banyak. Di Amerika lebih banyak lagi, ada Apple, ada Microsoft, dan itulah sebetulnya yang memberikan kepada kesempatan kepada penduduk di sana untuk meningkatkan kehidupan mereka, gitu. Jadi kalau Indonesia mau meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, ya semua perusahaan harus ikut bersama-sama dengan pemerintah tentunya. Kira-kira begitu. Nah, ini kan tentunya nanti ke depan ada kaderisasi ya Pak? Iya, harus. Leadership style-nya Bapak ini bagaimana? Leadership style Bapak untuk meneruskan apa yang sudah Bapak capai ini semua ini, yang di luar juga banyak sekali tadi, diteruskan sama generasi-generasi di bawah ini, direksi dan tim seluruhnya. Jadi sebetulnya memang itu yang disebut kita sebagai leader itu harus memberikan contoh juga. Itu kalau kita sebutnya walk the talk gitu loh. Jadi kita harus menjalankan apa yang kita omongin. Itu yang kita sebutnya walk the talk gitu. Terus lead by example ke sana. Setiap hari saya ke pabrik juga saya menggunakan safety shoe karena ini juga sebagai contoh komitmen kita terhadap safety. Saya nggak bisa bilang, hati-hati, perhatikan safety dan sebagainya. Kalau saya sendiri tidak mempraktekkan. Atau setiap kali saya ke pabrik, saya juga harus menggunakan helmet dan sebagainya. Itu adalah yang kita tanemin. Dan kita juga mempersiapkan kaderisasi tadi. Bukan cuma untuk menggantikan sebetulnya, Bu. Not only for the replacement, Bu. Tapi utamanya adalah Dharma Group itu perusahaan yang akan terus berkembang. Itu yang kita yakinin dan itu yang kita perjuangkan dan kita usahakan. Artinya apa? Kalau perusahaan itu berkembang, tentunya kita membutuhkan banyak-banyak leader juga untuk mengisi perkembangan itu. Misalnya, kita membentuk usaha baru, kita membentuk unit bisnis baru. Lah kan kita perluin orang ya.
Makanya kalau menurut Pak Teddy Rahmat, itu yang kata-katanya yang selalu saya ingat adalah build people first, baru bisnisnya. Jangan dibalik katanya. Build bisnisnya dulu, baru build membangun orangnya. Kewalik katanya nggak boleh. Build orangnya dulu. Kalau orangnya sudah dibuild, udah gampang katanya untuk itu. Makanya salah satu moto kita juga adalah excellence through people and process. Proses itu juga menjadi tag kita, bahwa kita tadi DNA kedua kita adalah excellent, menghasilkan karya yang lebih dari yang diharapkan. Excellent kan nggak bisa terjadi begitu saja. Excellent itu harus dibuat, harus kita perjuangkan, harus kita latih. Nah, siapa yang bisa membuat excellent tadi? Melalui siapa? People-nya sama prosesnya. Jadi people ini kita sangat menaruh perhatian juga. Tapi lagi, people nggak sembarang juga. Pak, ini juga sama. Mungkin karena saya bertahun-tahun dari sejak saya mulai kerja selalu di perusahaan. Dulu saya pernah di Astra, kemudian sekarang di Triputra Group di Dharma. Itu semua pimpinannya Pak Teddy Rahmat. Jadi selalu udah apa yang diomongin selalu sudah bertahun-tahun. Nah, kriterianya sebetulnya untuk menjadi karyawan atau apa di tempat kita, itu yang ditekankan tuh ada 3 hal. Lalu sebagai ininya. 1, itu harus mempunyai characters. Pak Teddy selalu bilang harus cari yang berkarakter, karena karakter tidak boleh disacrifice. Karakter tidak boleh dikompromikan. Jadi ini harus hal yang paling utama. Bukan pinternya, tapi karakternya. Jadi harus yang mempunyai karakter. Dan saya juga ingat Pak Teddy selalu bilang, omongan atau ucapannya Pak Beni Subianto. Pak Beni Subianto dulu waktu Pak Teddy Rahmat sebagai Presiden Direktur di Astra International, Pak Beni Subianto adalah Vice President Direkturnya. Beliau mengatakan bahwa we have to change with a changing world. Jadi kita memang harus berubah dengan berubahnya dunia ini. But we have to hold unchanged value, katanya gitu. Tapi kita harus pegang, ada yang nggak boleh berubah, value-nya gitu. Jadi biarkan dunianya berubah, kita harus ikut dengan perubahan dunia itu. Tapi ada satu yang nggak boleh kita berubah, value-nya. Oke, jadi itu juga yang pertama, itu adalah soal karakter. Yang kedua adalah soal passion, soal passion. Gitu. Jadi carilah orang-orang atau jadilah kita manusia-manusia yang mempunyai karakter dan mempunyai passion. Kenapa? Kalau orang punya passion, kerja 16 jam, 20 jam sehari, nggak ngerasa capek. Katanya. Tapi kalau kita nggak punya passion, just cuma kewajiban, terpaksa, maka akhirnya baru 4 jam, 6 jam juga udah mau pulang gitu lah. Yang ketiga adalah kompetensi tentunya. Makanya kita selalu menitik beratkan terhadap people itu terhadap 3 hal ini. Bagaimana orang-orang kita harus berkarakter, harus mempunyai passion, dan harus mempunyai kompetensi. Kompetensi kita taruh paling belakang. Karena kompetensi bisa diajarin, bisa dipelajarin. Ikut seminar, dekat-dekat sama Bu Nana nih kompetensinya makin naik nih. Nah, tapi karakter itu nggak gampang. Gitu lah. Jadi karakter, passion sama kompetensi. Baik, ER Channel rupanya ada resep rahasianya, ada 3 tadi. Apa? Karakter, passion, dan kompetensi. Di penghujung ini Pak, inspirasi Bapak dengan mendapatkan penghargaan tadi, dan perusahaan Bapak juga mendapatkan penghargaan CSR, ini membuat inspirasi banyak pemirsa ER Channel dimanapun berada, ingin juga bisa seperti Bapak
berkemanusiaan, peduli sosial, dan bisa juga menjalani step-step yang merupakan rahasia atau tips-tips sehingga semakin banyak memberi, tentunya nantinya Tuhan akan semakin banyak memberi ke kita juga. Nah, terakhir nih Pak, pesan-pesan apa yang akan diberikan Bapak, tips-tipsnya kepada pemirsa Air Channel supaya bisa saling sharing dan juga mengikuti, ya minimal mengambil yang rahasia-rahasia Bapak, tipsnya untuk juga dijalankan supaya juga berharap bisa sesukses Bapak nantinya. Silahkan. Terima kasih Bu Nana. Jadi untuk para pemirsa dari IR channel ini, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu terhadap IR atas kesempatan yang diberikan pada siang hari ini. Sebetulnya dalam kita yang penting adalah tujuan kita dalam melakukan CSR itu untuk apa. Jadi kalau kita biasa juga purpose driven gitulah. Jadi kita digerakkan oleh tujuannya. Yang jelas adalah bahwa CSR, Corporate Social Responsibility, itu sebetulnya tanggung jawab sosial dari setiap perusahaan. Jadi sebetulnya itu adalah hal yang mutlak dan harus kita lakukan. Nah, tinggal adalah bagaimana kita mau tulus, kita mau berbagi, dan kita tidak menganggap bahwa CSR ini sebagai expense, sebagai beban, tapi sebetulnya memang itu suatu kepedulian kita, bahwa itu adalah sesuatu yang ya harus kita lakukan, bukan sebagai beban, tapi memang itu adalah kita ada itu harus mempunyai nilai positif bagi orang lain, harus bisa membagi kebaikan untuk orang lain, harus bisa berkontribusi bagi sekelilingnya. Jadi itulah sebetulnya baru kehidupan kita, keadaan perusahaan kita itu baru ada maknanya. Jadi kira-kira itu Ibu Nana. Baik, pemirsa Air Channel, sekali lagi kita berikan applause, selamat dan semangat. Ternyata memang tidak salah kita mendapatkan inspirasi dan banyak pengalaman dan kisah kesuksesan dari Bapak Irianto Santoso sebagai salah satu Indonesia Leaders, salah satu pemimpin Nusantara yang berkiprah di Dharma Group dalam Triputra Group ya Pak ya. Iya. Terima kasih dan kita akan berjumpa dengan kisah sukses lainnya dari para Indonesia Leaders, para pemimpin Nusantara selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk seluruh keluarga besar Dharma.